A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli. Allahu akbar. Allahu akbar. Wala quwwata. Subhanallah. 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 Allah. Alhamdulillah, ternyata sosok sinar tersebut ternyata batu. Kita coba ungkap sejarahnya. Kayaknya masih ada lagi di sini. Sebelum ini kita coba wujudkan dulu di sini ya. Ini masih ada. Takut nanti dianya kabur, jadi kita wujudkan lagi di sini. Sudah. Allah. Sambil dulu yang nanti kabur deh. Angkat dikit lampunya, gak kelihatan. Nah. Allah Akbar. Itu. Lampunya angkat dikit. Diangkat. Lampu ini naik. Nah gitu. Nggak kelihatan saya. Subhanallah. Kabur kayaknya. Oke pemirsa, yang saya wujudkan di sini sosok sinarnya ternyata dia berlari ke sana. Tapi sebelum kita kejar, kita coba ungkap dulu yang satu ini. Nah di sinilah letaknya pemirsa. Kita pengambilan barang pusaka ini tidak semuanya mudah ya. Ada yang kita langsung kita bacakan, lalu kita keluarkan tenaga dalam, terwujud. Ada juga yang nggak bisa yang seperti ini ya. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa mewujudkannya, bukan berarti kita kalah dengan sosok makhluk jin itu, tidak. Tetapi sosok makhluk jin itulah dia mau tidak diwujudkan, dia kabur, lari ke sana.
Tapi biarkan nanti kita akan kejar. Kita akan coba kejar. Kita dapatkan pasangannya ini. Tapi sebelum kita mendapatkan pasangannya ini, kita coba ungkap dulu yang satu ini, yang sudah kita dapat. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok batu ini. Saya taunya nggak tahu batu apa ini. Mungkin kata orang batu mata kucing ya. Ini sangat cantik sekali batunya, ya. Batu cat atau mata kucing. Ini saya lihat sosok penunggunya sejenis putri, tapi sosok putri ini wujud palsunya. Dia menyerupai wujud sebagai sosok seorang putri agar supaya manusia itu tidak merasa takut dan agar supaya manusia itu tidak merasa khawatir. Dia menunjukkan wujud sosok perempuan yang bergelar nama dan pakaiannya sosok seorang putri, ya. Tetapi kalau wujud aslinya tidak ada lain ialah jin perempuan yang bersarang di sini menjelmai sebagai sosok seorang putri. Dan kelebihannya kalau saya lihat ini untuk pemikat lawan jenis, pemikat untuk usaha, pemikat juga untuk di bidang pangkat maupun jabatan. Ini yang kalau kita lihat dari sosok makhluk jin perempuan yang mempunyai unsur kekuatan, ya. Nah, maka dari situ kebanyakan manusia memburu benda-benda pusaka tersebut ini, yang dicari bukan hanya batunya saja, tetapi dari unsur sosok kekuatan, ya. Islam tidak pernah melarang menyukai benda apapun, ya. Islam tidak pernah melarang memegang, memiara benda apapun, selagi benda tersebut itu tidak kita duakan selain daripada Allah, ya. Tetapi kalau seandainya benda yang seperti ini kita pegang, kita gunakan, ya, lalu setelah kita gunakan, kita pegang, peningkatan kehidupan kita semakin maju, lalu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan lampunya, nah, kalau didekatkan lampunya di atas, jadi bisa kelihatan, ya, kurang terang ya. Nah, oke, kita buka dari sini dulu ya. Ini masih banyak akarnya loh pemirsa. Nah ya, ini masih akar ya. Nah, akarnya menutupi batang-batang yang sudah mati, tumpang tindih. Ini masih keras sekali. Nah ya, masih keras sekali. Nah, ini akarnya masih ada, ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita mendapat. Wow. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini loh pemirsa. Ya. Alhamdulillah. Ih, batunya cantik lagi ini. Warnanya Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Kan lampu, hei, ngobrol doang, ngerumpi di hutan. Sini, nah. Nah, dekatkan. Ah, dari atas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat lagi. Ternyata masih ada gagangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Lampunya nggak kelihatan. Nah, wih, keren banget batunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Bertepatan malam ini malam Jumat, kita masih konten baik di channel YouTube Dunia Gokong. Bertepatan malam ini malam Jumat, sebelum malam Jumat kita mendapatkan dapatkan kabar duka, yaitu kerabat atau saudara maupun penggemar kita, istri tersebut telah berpulang ke rahmatullah. Dan malam ini sebelum kita konten, sebelum kita penyelusuran benda-benda pusaka, marilah kita sama-sama berdoa, marilah kita sama-sama mendoakan untuk istri tercinta dari almarhum tersebut, agar supaya istri almarhum tersebut di waktu semasa hidupnya diberikan rahmat dan hidayah kepada Allah, dan setelah dia kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan dia kembali dalam keadaan husnul khotimah. Dan di malam ini juga, disinilah letak kita Dunia Gokong bersatu, sama-sama kita ikut mendoakan agar supaya saudara-saudara kita, terutama yang beragama Islam, kita doakan mudah-mudahan sebagian doa kita diijabah oleh Allah, terutama untuk penggemar-penggemar saya di channel YouTube Dunia Gokong, baik di live-nya maupun di TikTok-nya. Jikalau memang kita sama-sama bersaudara, marilah kita sama-sama berdoa, dan marilah sama-sama kita mengucapkan surat Al-Fatihah untuk almarhum tersebut, agar supaya almarhum tersebut kembali dalam keadaan husnul khotimah. Marilah kita sama-sama membacakan doa untuk saudara kita yang bernama, siapa namanya? Aminah binti Sarni. Aminah binti Sarni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Illah Aminah binti Sarni, kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Illah buat tim-tim saya, Allahumma ya Allah berikanlah rahmatmu ya Allah. Allahumma ya Allah berikanlah keberkahanmu ya Allah. Allahumma ya Allah berikanlah iman dan takwamu ya Allah, agar supaya tim-tim kami selalu kuat dan selalu semangat menghadapi dari segi apapun. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ilah buat penggemar-penggemar saya dan buat juga untuk di TikTok dan menyaksikan di live Dunia Gokong Dunia Karisma, dan untuk juga di channel YouTube Dunia Gokong yang menyaksikan pada malam ini, agar supaya Allah memberikan rahmat dan hidayah, keselamatan, rezeki, dan memberikan jodoh yang mendapatkan, yang belum mendapatkan jodoh. Kiramil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzala wa 'azika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, pada malam ini ya Allah, di waktu malam Jumat ini ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, turunkanlah rahmat, keberkahanmu, hidayahmu, dan luruskanlah jalan hidup kami ya Allah, seperti mana engkau menurunkan surat Al-Fatihah ya Allah. Allahumma ya Allah, telah berpulang dan telah kembali kepadamu ya Allah saudara kami atau istri tercinta kami yang bernama Aminah binti Sarni ya Allah. Semasa dia di waktu masih hidup ya Allah, dia mendapatkan pasangan hidupnya, yaitu suami yang sekarang ini dia jaga, dia rawat ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, di waktu semasa dia masih hidup ya Allah, dia selalu baik, dia selalu memberikan kebaikan kepada suaminya, baik maupun saudaranya, maupun kepada teman, kerabat, dan yang lain-lain. Allahumma ya Allah, jikalau ia memang sudah kembali kepadamu ya Allah, kembalikanlah dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Allahumma ya Allah, jikalau ia sudah di alam kuburmu ya Allah, lapangkanlah alam kuburnya ya Allah. Allahumma ya Allah, jikalau dia memang sudah wajib dan pantas untuk kembalimu ya Allah, angkatlah derajatnya ya dia ya Allah ke surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami yang ada di sini juga ya Allah, konten di channel YouTube juga ya Allah, berikanlah keselamatan kami ya Allah, karena setiap kami konten di channel YouTube Dunia Gokong ya Allah selalu menghadapi hal-hal yang tidak kami inginkan, baik ciptaanmu yang maupun nyata maupun yang tidak nyata ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah, luruskanlah jalan hidup kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkanlah saudara-saudara kami baik yang nonton di TikTok ya Allah maupun yang di channel YouTube ya Allah. Berikanlah rahmat dan hidayahmu ya Allah, limpahkanlah rahmat dan rezekimu ya Allah. Jikalau saudara kami belum mempunyai jodoh ya Allah, bukakanlah jodohnya yang terbaik ya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa afiatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qalba maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatana minan nari wal afwa hindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar ya Rahman, wa qina azabannar ya Rahim. Allazina da'um fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiratu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum minal wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah kita sudah membacakan doa buat almarhum saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, dan kita juga sudah berdoa memohon kepada Allah untuk tim-tim kita agar supaya tim-tim kita selalu kuat, agar supaya mental tim-tim kita menjadi mental baja, karena kita konten di channel YouTube baik maupun yang di TikTok banyak sekali orang-orang yang menghujat, orang-orang yang menyerang, baik dari menyerang mental kita maupun dari menyerang dari segi apapun. Tetapi kita tidak akan pernah mundur, kita akan tetap selalu maju karena tujuan kita hanya satu, yaitu hanya untuk mengungkap sejarah, menunjukkan agar supaya bahwa barang-barang tersebut ini dan benda-benda tersebut ini tidak wajib dan tidak pantas kalau kita sembah. Tetapi kalau benda-benda pusaka mengandung unsur kekuatan,
itu memang harus kita hargai, karena setiap makhluk ciptaan Allah ada yang nyata, ada juga yang tidak nyata. Mudah-mudahan hari ini, di malam Jumat ini, semua kita diberikan keberkahan, rahmat, dan hidayah. Baik kita yang di lapangan maupun yang nonton juga di channel YouTube Dunia Karisma dan di channel YouTube Dunia Gokong, baik maupun di TikTok. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kita akan lanjut konten tersebut, dan akan saya serahkan konten tersebut pembukaan pertama untuk menyelusuri benda-benda pusaka, yaitu saya hanya menyerahkan tugas tersebut ini. Saya menjelaskan juga untuk masyarakat, baik yang di YouTube maupun yang di TikTok. Konten kita di channel YouTube ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Arti mengungkap sejarah bahwa benda-benda pusaka tersebut, jikalau ada unsur kekuatan, bahwa kekuatannya itu bukan dari sosok leluhur, bukan juga dari sosok makhluk atau sejenis kiai, tetapi kekuatan tersebut itu ialah dari kekuatan sosok makhluk jin yang diciptakan oleh Allah, yang mempunyai unsur dan kekuatan. Maka dari situ saya menjelaskan kepada masyarakat, terutama yang beragama Islam. Yang beragama Islam, Islam melarang keras jikalau seandainya konten kita maupun benda-benda pusaka tersebut, kalau kita menduakan dari Allah, itu sama aja kita bersekutu kepada Allah. Dan jikalau Anda yang percaya, ingat, semua bisa terwujud dan nyata, itu semuanya atas dasar dari kebesaran Allah. Arti kebesaran Allah itu bukan dari sisi orangnya, bukan juga dari sisi bendahnya, dan bukan juga dari sisi kekuatannya. Arti kebesaran Allah itu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sempurna, mempunyai akal pikiran yang sehat, mempunyai kecerdasan, dan bahkan mempunyai iman yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Tetapi jikalau Anda yang benar-benar tidak percaya kepada konten kita, bukan dari sisi benda pusakanya yang mau kita tunjukkan kepada masyarakat, bukan juga untuk penghujudtannya, tetapi tujuan kita untuk mengungkap sejarah. Karena kita manusia ini diciptakan oleh Allah sebelum kita terjadi manusia ini, terutama Allah menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu juga mempunyai unsur sejarah, apalagi kita sebagai manusia yang di akhir zaman ini. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Jikalau seandainya penjelasan dari saya ini masih ada yang mempunyai penyakit hati, saya tidak akan pernah marah. Saya juga akan menerima dengan lapang dada, tetapi saya menyadari orang yang sudah saya jelaskan itu kalau masih masuk di room saya, mencaci maki, menghujat, berarti orang itu habis keluar dari rumah sakit jiwa. Ya, kalau orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa masuk ke media, berarti kita kasih obat aja. Cara obatnya gimana, Pak? Ya gampang. Tim saya yang kasih obatnya, obat penenang, yaitu diblok aja. Simpel aja. Karena konten kita ini untuk menjelaskan kepada masyarakat agar supaya masyarakat ini tidak digunakan dan tidak dilakukan dengan cara yang menyimpang dari syariat Islam. Bahwa makhluk jin ini sangat pintar, makhluk jin ini sangat memang tujuannya untuk menyesatkan kita sebagai manusia. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kita akan lanjut untuk konten berikutnya di channel dan Syairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sinar, di dalam hutan ini ada sinar. Oke, kita akan coba selusuri, coba kita akan wujudkan. Mudah-mudahan sosok sinar tersebut bisa kita ungkap sejarahnya. Yuk.
Di ujung sana saya lihat ada sosok sinar. Saya lihat dari kebatinan saya ada sosok sinar ya di ujung sana. Di pohon ini. Di pohon ini ada sosok sinar. Saya lihat sosok sinarnya ada 2. Mudah-mudahan sosok sinar tersebut ini ada benda bersejarah atau benda-benda pusaka atau benda yang memang harus kita bisa wujudkan. Karena kenapa? Mau kita ungkap sejarahnya harus bisa kita mewujudkan bendanya. Kalau jikalau bendanya tidak ada, kita tidak bisa mewujudkannya. Oke, coba kita deketin. Di sini kita lihat ada sosok sinar, ya. Di sini ada sosok sinar. Sebelum kita wujudkan, kita bersihkan dulu. Kameramen sebelah sini yang ada lampunya, yang ada lampunya. Nah, jadi biar, nah di sebelah sini. Oke, ini kita bersihkan dulu. Tujuan kita bersihkan agar supaya lebih enak mewujudkannya, ya. Karena sosok sinarnya ada di bawah sini, kita akan wujudkan di sini, ya. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen dekatkan dulu. Nah, di sini, di daerah sini kita akan coba semprot ya. Kita coba wujudkan di bawah. Ini minyaknya sudah kita kasih minyak. Kenapa kita harus kasih minyak? Tujuan minyak ini untuk memikat agar supaya sosok benda pusaka yang ada di sini bisa terpikat, baru kita bisa nyatakan kalau dia udah naik, ya. Oke. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala Allahumma shalli. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allah. Alhamdulillah, ternyata sosok sinar tersebut ternyata batu. Kita coba ungkap sejarahnya. Kayaknya masih ada lagi di sini. Sebelum ini kita coba wujudkan dulu di sini ya. Ini masih ada. Takut nanti dianya kabur, jadi kita wujudkan lagi di sini. Sudah. Allah. Sambil dulu yang nanti kabur deh. Angkat dikit lampunya, nggak kelihatan. Nah. Allah Akbar. Itu. Lampunya angkat dikit. Angkat, diangkat. Lampu ini naik. Nah gitu. Nggak kelihatan saya. Subhanallah.
kabur kayaknya. Oke pemirsa, yang saya wujudkan di sini sosok sinarnya ternyata dia berlari ke sana. Tapi sebelum kita kejar, kita coba ungkap dulu yang satu ini. Nah, di sinilah letaknya pemirsa. Kita pengambilan barang pusaka ini tidak semuanya mudah, ya. Ada yang kita langsung kita bacakan, lalu kita keluarkan tenaga dalam, terwujud. Ada juga yang nggak bisa yang seperti ini, ya. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa mewujudkannya, bukan berarti kita kalah dengan sosok makhluk jin itu, tidak. Tetapi sosok makhluk jin itulah dia mau tidak diwujudkan, dia kabur berlari ke sana. Tapi biarkan nanti kita akan kejar, kita akan coba kejar, kita coba akan kita dapatkan pasangannya ini. Tapi sebelum kita mendapatkan pasangannya ini, kita coba ungkap dulu yang satu ini, yang sudah kita dapat. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok batu ini. Saya taunya nggak tahu batu apa ini. Mungkin kata orang batu mata kucing ya. Ini sangat cantik sekali batunya, ya. Batu cat eye atau mata kucing. Ini saya lihat sosok penunggunya sejenis putri. Tapi sosok putri ini wujud palsunya. Dia menyerupai wujud sebagai sosok seorang putri agar supaya manusia itu tidak merasa takut dan agar supaya manusia itu tidak merasa khawatir. Dia menunjukkan wujud sosok perempuan yang bergelar nama dan pakaiannya sosok seorang putri, ya. Tetapi kalau wujud aslinya tidak ada lain ialah jin perempuan yang bersarang di sini menjelmai sebagai sosok seorang putri. Dan kelebihannya kalau saya lihat ini untuk pemikat. Pemikat lawan jenis, pemikat untuk usaha, pemikat juga untuk di bidang pangkat maupun jabatan. Ini yang kalau kita lihat dari sosok makhluk jin perempuan yang mempunyai unsur kekuatan, ya. Nah, maka dari situ kebanyakan manusia memburu benda-benda pusaka tersebut ini yang dicari bukan hanya batunya saja, tetapi dari unsur sosok kekuatan, ya. Islam tidak pernah melarang menyukai benda apapun, ya. Islam tidak pernah melarang memegang, memiara benda apapun, selagi benda tersebut itu tidak kita duakan selain daripada Allah, ya. Tetapi kalau seandainya benda yang seperti ini kita pegang, kita gunakan, ya. Lalu setelah kita gunakan, kita pegang, peningkatan kehidupan kita semakin maju. Lalu kita oke pemirsa, kita akan coba selusuri lagi. Mudah-mudahan HP yang sudah kita perbaiki dan sudah kita doakan, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan di antara HP tersebut ini, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, nggak ada sosok makhluk jin yang mengganggu. Dan tim kita di lapangan ini juga mudah-mudahan semua sehat, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terbangkan sebanyak mungkin yang bisa.
akan coba lagi mencari. Lu mau kabur ya? Lu mau sembunyi ya? Nggak akan bisa sembunyi selagi Allah dalam lindungan kita, selagi kita sebagai manusia masih tetap bertakwa hanya kepada Allah dan ajaran kita hanya Nabi Muhammad SAW berserta Al-Qur'annya. Jadi gini loh pemirsa, saya kasih tahu. Kita mencari, dia sembunyi, ya. Di sinilah letak sosok makhluk jin yang sedikit curang karena dia tahu loh kita ada di sini untuk mengacaukan kita, dia bersembunyi. Nah di sini kita lihat tadi ada di ujung sono, tiba-tiba menghilang, sosok sinarnya itu langsung redup, ya langsung redup, kita tidak bisa terjangkau. Nah tetapi di waktu saya memancing dengan doa ruqyah, sosok sinar itu terpengaruh dari ayat yang saya gunakan melalui dari kebatinan saya. Jadi dengan jalan terpengaruh itu sosok sinarnya itu memancarkan sendiri. Jadi kita bisa terlihat. Di sini coba kita wujudkan ya. Coba kameramen dekatkan. Lampunya. Kalau disorot lampunya ikut di atas. Nah, di sini yang akan kita wujudkan ya. Nah, lampunya di atas. Ini kita bersihkan dulu, diangkat lampunya. Oke. Nah, ini kita bersihkan dulu. Ya, karena sosok barangnya ini ada di dalam pohon ini, ya. Jadi kalau ada di dalam pohon ini, jadi kita bersihkan aja dulu ini, biar supaya lebih enak mewujudkannya. Jadi kita semprot di sini aja ya pemirsa. Ini banyak sekali kumis ikan lele di sini. Dan mati ditumbuh pohon baru. Ini kita semprot di sini ya pemirsa, dekatkan lagi, lampunya terangkan di atas, iya. Nah ini sudah kita semprot, ini minyaknya sudah kita basahkan di sini, nanti kita akan wujudkan di sini ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar. 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 Kan lampunya. Nah, kalau didekatkan lampunya di atas. Jadi bisa kelihatan. Ya, kurang terang ya. Nah, oke. Kita buka dari sini dulu ya. Ini masih banyak akarnya loh pemirsa. Nah, ya, ini masih akar ya. Nah. Akarnya menutupi batang-batang yang sudah mati, tumpang tindih. Ini masih keras kah? Nah, ya. Masih keras sekali. Nah, ini akarnya masih ada. Ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita mendapatkan. Ternyata kita mendapatkan sosok batu, ada gagangnya di dalam pohon loh, pemirsa. Dalam pohon rubuh. Allahu Akbar. Ini ngelompat. Ternyata pasangannya, ya, mata meong juga, tapi warnanya beda loh pemirsa. Ya. Waduh, cantik. Keren banget. Ini yang pasangannya, ya. Saya tunjukkan dulu. Alhamdulillah. Kayaknya malam Jumat ini malam penuh berkah. Malam Jumat ini mungkin malam penuh bahagia. Tapi buat yang suka batu cincin, kalau saya tetap nggak suka dengan batu cincin ya. Ini alhamdulillah ternyata kita mendapatkan sepasang. Satunya ada gagangnya dan satunya nggak ada. Ya. Semuanya mata meong semua. Ya. Coba kita cek dulu. Ini masih ada loh di sini. Sosok sinarnya masih ada di sini. Nanti coba kita wujudkan, tapi sebelum kita wujudkan yang ini, coba kita ungkap dulu satu yang ini. Gimana, normal nggak? Normal kan? Nah, itu sosok jinnya udah kabur. Jadi biar kita tahu pemirsa, penggemar kita,
Di sini terkadang kita tuh banyak memang rintangannya, ya. Kenapa Wan? Habis? Habis. Habis baterai? Remi. Mungkin dia lelah. Ayo dibantu tapping-tappingnya. Oke, pemirsa, yang saya lihat ini sosok wujud palsunya. Dia sosok seorang pangeran. Sosok seorang pangeran yang merupai wujud sebagai sosok seorang pangeran. Tetapi pada dasarnya ini bukan sosok seorang pangeran, tetapi ialah sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Dan dia menyerupai wujud sebagai sosok seorang pangeran karena dia ingin menyesuaikan dari wujud sosok batu yang ditunggu yang satunya ini ialah sosok seorang putri, ya. Dan ini sosok seorang pangeran. Ini kelebihannya juga sama untuk di bidang pengasihan, terus juga untuk di bidang pengobatan. Juga untuk di bidang jaga badan atau pelindung. Jadi saya ungkapkan ini pemirsa. Tujuan saya mengungkap ini karena setiap sosok makhluk yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai kelebihan. Tidak ada manusia, tidak ada yang namanya Allah itu menciptakan makhluknya, tidak ada yang namanya Allah menciptakan makhluk itu tidak mempunyai kelebihan. Seperti mana manusia diciptakan oleh Allah sempurna, kelebihannya juga berbeda-beda, ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cerdas, ada yang enggak, ada yang kreatif, ada yang mengujat. Nah, itu semuanya kelebihan masing-masing. Tetapi kelebihan tersebut kembali ke diri kita. Jikalau kalau kelebihan kita mengujat, berarti kerugian yang kita dapat, ya. Tetapi kalau kita misalnya mendapatkan kelebihannya kreatif, jiwa sosial tinggi, menolong orang, insya Allah mudah-mudahan dia akan selamat dunia akhirat. Begitu juga sosok makhluk jin ini, ya. Semuanya mempunyai unsur kelebihan dan ada kekuatannya. Itu. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan 2 batu pusaka, yaitu sejenis batu mata meong, dan kelebihan juga sudah kita ungkap isinya. Kita akan coba wujudkan lagi yang ketiga. Mudah-mudahan yang ketiga bisa kita wujudkan, ya. Kenapa? Sinyal lab terputus. Itu masih normal nggak? Ini normal kan? Normal. Ini kita simpan dulu, ya. Allahu Akbar. Kabur. Enggak. Oke, saya lihat yang satunya ada di sini, ya. Ada di pohon sini juga, di dalam pohon ini, ya. Di dalam pohon ini kita coba akan tarik keluar. Kita akan coba tarik keluar, ya. Karena dia di dalam pohon ini. Di dalam pohon ini kita coba akan tarik keluar. Nanti kalau seandainya dia nongol nampak baru kita pecahkan, ya. Sebelum kita tarik keluar, kita kasih media minyak dulu, tujuannya untuk memancing agar supaya benda ini terpancing dan dia mau keluar. Kita semprot dulu sini. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini loh pemirsa. Ya. Alhamdulillah. Ih, batunya cantik lagi ini.
warnanya kayak susu tapi bening. Kita mendapatkan lagi satu. Kita coba cek dulu isinya. Kenapa? Kenapa? Sepertinya batunya batu baiduri bulan. Siapa yang bilang? Saya. Lu lihat dekat-dekat, kalau batu baiduri bulan nggak seperti ini. Iya. Hah? Iya. Iya. Kalau batu baiduri bulan dia ada mancarkan cahaya, ya. Ini enggak. Tapi kalau saya lihat ini yang jelas nggak meleset, penglihatan saya ini batu cincin. Betul kan? Ya, bukan batu bata. Benar tak? Benar nggak? Betul betul. Itu. Kita cek hodamnya dulu. Alhamdulillah pemirsa, yang kita lihat ini ternyata batu tersebut ini sejenis, boleh dikatakan termasuk golongan batu mustika, ya. Kenapa sangkan saya bilang ini sosok sejenis batu mustika? Karena sosok batu ini tidak mempunyai khodam atau tidak mempunyai sosok atau tidak ada penunggunya sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Jadi saya bilang ini sejenis batu mustika. Arti batu mustika tersebut ini berarti batu ini mempunyai unsur kekuatan, tetapi kekuatan dari alam. Dan saya lihat ini kekuatannya ini sangat bermanfaat dan sangat besar sekali. Kembali kepada orangnya yang memegangnya. Jikalau kalau seandainya orang yang memegangnya itu di dalam hatinya mempunyai niat untuk mendapatkan jodoh, mudah-mudahan jodoh rezeki maut Allah yang menentukan. Tetapi barang ini hanya sekedar pelantaran untuk membuat diri kita menjadi semangat, menjadi lebih percaya diri. Itu satu. Yang kedua, kelebihan tersebut jikalau kalau kita mempunyai niat untuk usaha kita lebih maju, kemajuan itu kunci dasarnya dari cara kita kerja lebih semangat. Nah, sosok batu mustika ini yang mengandung unsur kekuatan, kekuatannya itu masuk ke dalam peredaran darah kita. Jadi kita itu bekerja itu tidak ada berasa sifat pemalas, dan kita bekerja itu semakin lebih semangat disebabkan dari dorongan kekuatan dari alam tersebut, ya. Terus dibalik itu juga, jikalau seandainya kita menggunakannya untuk keselamatan, keselamatan itu kita akan merasakan dari kebatinan kita. Jikalau kalau kita misalnya berjalan mau menghadapkan ujian dan atau masalah dari segi hal yang tidak kita inginkan, hati dan batin kita terkadang tergerak sendiri, nggak mau pergi atau dia berjalan ke tempat yang lain. Alhamdulillah, batu yang ketiga ini ternyata tidak ada sosok makhluk jinnya, tetapi ini kekuatan dari alam. Dan batu tersebut ini kalau saya nilai ini termasuk batu mustika. Arti batu mustika ini karena dia kekuatan dari alam. Mungkin batu ini kayak seperti batu kinyang air, ya. Sangat unik sekali batunya. Itu masih aktif nggak itu labnya? Enggak. Kenapa enggak? Bisa. Coba dibenari lagi. Benari lagi itu, Am. Itu dibawa nggak itu rekamannya? Ada ya? Coba dihidupkan lagi, Am. Itu siapa? Rizky. Mohon maaf pemirsa, ada sedikit terjedah lagi. Tadi HP yang untuk merekam ke YouTube bermasalah. Sekarang HP Bunda Karisma yang lagi live di TikTok bermasalah lagi. Nah, inilah kendalanya kita konten di lapangan ini, ya. Tapi kita nggak perlu merasa takut dan khawatir. Tetap kita akan berjuang, tetap kita akan selusuri benda-benda pusaka. Kira-kira gimana? Mau dilanjut atau enggak? Mau digas lagi atau enggak? Gimana? Mau lanjut atau? Kita sudah mendapatkan 3 benda pusaka. Satu. Ya. Mustika. Kalau mau kita lanjut digas, kita akan gas lagi. Ayo komen dibandingkannya dan packing-packingnya, dengan layangkan jeepnya. Gimana? Aktif nggak?
Nggak ada jawaban. Kalau nggak ada jawaban berarti kita stop. Ya. Ayo bantu komen-komennya. Atau kita stop. Aktif nggak? Aktif? Hah? Nggak ada sinyal. Ini ada nggak sinyalnya, Am? Ada. Hah? Ada sinyal. Ada? Nggak ada? Ini nggak ada ya? Ada nggak? Ada. Komennya ada nggak? Belum ada komen. Oh ya udah, kalau belum ada komen, kita tutup aja dulu. Tetapi di TikToknya kita tutup, kita penyelusuran tetap kita akan lanjut, ya. Oke? Kita tutup aja dulu yang di TikToknya ya. Kalau nggak ada jawaban, kita tutup dulu TikToknya. Kita akan coba selusuri lagi. Tujuan kita untuk menyelusuri untuk di channel YouTube Dunia Gokong, ya. Nggak ada lagi jawaban, tanggapan? Belum ada kan? Ya. Penontonnya ada berapa itu? Hah? 5. Ya. Ya udah, tutup aja. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup, Irwan. Yang kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lanjut nanti di channel YouTube Ibu Karisma Dunia Gokong dengan memburu sejarah YouTube Dunia Gokong. Oke, pemirsa, kita akan coba lanjut lagi. Kita akan coba selusuri. Ya. Gak ada. Coba kita kesana. Wih, sini. Oke, pemirsa, saya lihat di sini ada sosok sinar lagi. Tapi kita belum tahu sosok sinar apa. Nanti coba kita wujudkan. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen dekatkan dulu. Shooting. Sini yang kita akan wujudkan, ya. Ini kita semprot di sini aja ya. Oke. Dari sini, shootingnya nggak kelihatan. Pengujutannya, iya. Singkirkan aja nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Kan? Lampu, hei, ngobrol doang, ngerumpi di hutan. Sini, nah. Ah, dekatkan. Ah, dari atas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat lagi. Ternyata masih ada gagangnya. Wah, keren lagi kita dapat. Alhamdulillah. Mantap. Giok ya. Mantap ini kita dapat. Siapa bilang giok Aceh? Giok gua ini, gua yang dapat. Mana ada giok Aceh? Sembarang lu. Masih ada lagi di sini. Coba kita wujudkan lagi.
Kameramen dekat kan? Ini kita wujudkan di sini ya. Oke. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Lampunya nggak kelihatan. Nah. Wih, keren banget batunya juga. Hari ini kita banyak sekali dapat batu yang keren-keren. Aneh batu tersebut ini pemirsa. Iya, persis kayak biji duku. Tapi uniknya ada tengahnya kayak gini ya. Ini unik loh pemirsa. Dibilang batu combong enggak bolong, tapi ada keunikannya. Coba kita ungkap dulu satu persatu. Oke pemirsa, yang saya lihat ini dapat batu tersebut ini ternyata benar ini batu giok, tetapi tidak ada unsur kekuatan sosok makhluk jin, tetapi ini kekuatan dari alam. Dan kalau saya lihat ini manfaatnya untuk pengobatan, arti untuk pengobatan, untuk menetralkan racun, untuk menetralkan jalan darah, dan untuk menenangkan kebatinan kita agar supaya kelebihan ini kalau saya lihat untuk di bidang pengobatan. Arti pengobatan ini batu tersebut ini kalau seandainya kita pakai ya, ini kalau kita pakai dia akan, batu tersebut ini ada unsur kekuatannya dari alam, dari zat batu tersebut ini, dia akan masuk ke dalam pori-pori. Kalau dipakai seperti ini dia akan masuk ke dalam pori-pori. Pori-pori itulah yang zat tersebut akan masuk ke dalam pori-pori kita. Dia akan menetralkan jalan darah kita, menetralkan racun yang ada di tubuh kita, juga menetralkan untuk denyut jantung kita. Ini yang kalau kita lihat. Jadi batu tersebut ini ternyata untuk di bidang pengobatan ya. Yang kedua kita coba cek lagi. Ini sosok batunya warna bening. Yang ini kalau kita lihat sosok penunggunya perempuan. Perempuan tersebut ini bentuknya seperti kepalanya perempuan, tapi badannya seperti ikan duyung ya, seperti putri duyung, kayak seperti batu mustika ikan. Kalau kita lihat ya, batu mustika ikan kalau kita lihat ini kayaknya untuk di bidang pemikat atau untuk di bidang mancing kalau kita lihat ya. Iya, kalau kita lihat kayak seperti di bidang untuk mancing. Jadi kalau kita lihat ini sosok perempuan berambut panjang kayak gini loh pemirsa, kayak seperti ikan duyung. Mirip seperti itu. Mirip seperti ikan duyung. Dan kalau kita lihat kayaknya lebih kuat pemikat untuk di hal di rezeki dekat atau dekat air ya. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita mendapatkan berapa benda pusakanya ini. Kita buka dulu. Kita kumpulkan jadi satu. Ini bukan pusaka, kunci. Habis, nggak ada lagi. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan benda pusaka yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda pusaka. Yang pertama kita mendapatkan sosok batu mata kucing yang berwarna apa ini? Biru apa? Hah? Yang berwarna biru. Terus yang kedua kita mengejar pasangannya yang berwarna hijau ya. Yang berwarna hijau. Terus yang ketiga mendapatkan kita batu sejenis bening ya. Unsur kekuatannya sudah kita ungkap tadi. Dan yang ketiga keempat kita mendapatkan batu yang berwarna hijau.
Dan terakhir kita mendapatkan batu yang ada garis tengah kuningnya. Ternyata sosok penunggunya seperti ikan duyung atau sosok penunggunya ikan duyung. Alhamdulillah pemirsa, di malam Jumat ini kita sudah bisa mengungkap sejarah. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan benda-benda pusaka tersebut. Tetapi saya jelaskan, pemburuan benda pusaka ini di dunia gokong bukan untuk diperjualbelikan, bukan juga untuk dimaharkan, tetapi untuk semata-mata kita ungkap sejarahnya. Agar supaya kita sebagai manusia, terutama yang beragama Islam, tidak wajib dan tidak pantas kalau kita sembah, apalagi kalau kita ritualkan. Ya, tetapi kalau kita untuk memakainya, untuk pemanis, jikalau pemanis tersebut itu bisa menjaga diri kita, dan pemanis tersebut itu bisa menguntungkan diri kita, Islam tidak pernah melarang. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berapa lama?